Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Liga Kita. Oke, kali ini saya tidak sendirian, kita ditemani YouTuber juga ini, YouTuber bola. Perkenalkan Mas. Oke, kita ini sedulur Jogja yang biasanya menyaksikan PSIM, Persiba dan juga PSS sudah banyak yang tahu. Mungkin loh, sedikit beda. Nih, perkenalkan nama saya Eko. Ya, saya adalah admin dari channel Pojok Bola. Yo, bapaknya sedulur kabeh antara Sleman, Jogja, Bantul. Sing tak gawe yang begini. Wes ngono wae, monggo lanjuti. Ya, untuk kalian tentunya yang suka nonton bola, tidak asing lagi dengan ini wajahnya mirip Vidi Aldiano. Wah, ini sering dibilang seperti itu. Oke, ada satu lagi ini kita kedatangan teman kita dari Jogja. Ini Mas Agung, sering dipanggil Mas siapa? Mas Jidet. Nah, Mas Jidet Peyok ya. Iya, ini Peyok gitu. Saya rapi atau Mas? Oke. Siap. Oke, Mas Eko, mungkin malam ini kita akan berbincang-bincang soal Mas Eko. Ini kita akan membicarakan hal yang baru-baru saja terjadi dan masih terlihat hangat atau dirasa hangat. Ya, ini meninggalnya supporter PSS Sleman yang kemarin dianiaya. Pas lawan Persebaya, dia pulang di malam itu kereta di daerah. Kemudian kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Di itu Gamping Mas, bukan Kalau Gamping kan alamatnya Mas, kayaknya di Pangkalan Gamping. Itu kan dianiaya oleh beberapa orang, 12 orang tersangkanya. Untuk tersangka yang ditetapkan sama Polres Sleman itu 12 orang, tapi setahu saya itu satu masih di bawah umur. Gitu. Yang jelas yang kita mau bicarakan itu Mas. Ya, untuk tema hari ini kita seputaran supporter yang dianiaya itu. Tapi kayaknya 3 kemarin Mas Eko. 3 yang 2 itu bisa diselamatkan luka-luka, tapi yang satu nggak bisa diselamatkan. Itu sangat miris ya. Di dalam persepak bolaan kita itu rivalitas hanya 90 menit, tapi ini terjadi di luar stadion sampai meninggal dunia. Itu gimana tanggapan Mas Eko? Yang jelas itu adalah fanatisme buta dan fanatisme yang kebablasan. Kebangetan ya Mas? Ya kebangetan, soalnya sebenarnya supporter itu kan tugasnya mendukung tim. Ya, kebanggaan mereka masing-masing itu cuma 90 menit tugasnya mendukung di dalam stadion. Kalau di luar stadion kan seharusnya mereka juga harus meleburkan predikat sebagai supporter. Meleburkan predikat. Ini malah kalau Mas HP Mas. Ini arah telepon. Wah, ngerti nih lagi. Kali tidak kenal. Langsung itu telepon gitu. Oke, lanjut ya Mas. Seharusnya kan supporter yang sudah meninggalkan stadion wes bar nonton, ya wes melakukan predikat mereka sebagai supporter dan menjadikan atau mapake dirinya sendiri itu sebagai warga Jogja ataupun terusnya Indonesia. Jadi tidak ada biru, hijau atau merah lagi di. Itu udah putih semua ya, di apa? Warna itu ada stadion warna itu. Terus masalah yang apa? Yang lebih kompleks lagi kan sebenarnya kemarin itu sempat ada pernyataan ya dari Polres Sleman langsung tuh mereka tersangka itu disinyalir oknum dari PSIM fans yang notabene adalah rival atau bisa disebut rival abadi dari supporter PSS Sleman. Saya luruskan dulu biar tidak ada kesalahpahaman ya Mas. Untuk ini pernyataan itu disampaikan Polres Sleman itu ini ada di YouTube di Harian Jogja. Untuk kalian yang pengen tahu info update-nya, kita hanya menyampaikan, tidak menduga. Ini disampaikan oleh Polres Sleman ya. Ini pernyataan keras polisi kepada Braja Musti. Nah, ini Polres Sleman yang menyampaikan. Jadi bukan kita yang mengada-ngada gitu ya Mas. Dan kita juga tidak menyudutkan salah satu supporter manapun. Betul, kita di sini hanya ingin mengkoreksi, kita hanya pengen tahu lah gimana sih kronologinya. Dan untuk tadi itu disampaikan di Harian Jogja itu YouTube-nya nanti bisa dicek. Di situ juga ada udah dijelaskan sama Polres Sleman. Bukan gitu Mas Iko? Oke. Nah, ini di sini kita kedatangan teman ini, kebetulan dia adalah supporter. Ya, basicnya PSIM fans ya. Ya, betul. Supporter dari PSIM. Tapi ini teman saya nanti kita tanya-tanya
Kalau ini netral Mas Eko, dia tidak suka keributan. Dan begitu Mas Agung Cito. Betul sekali. Karena ini mah kliyang-kliyang niatnya itu kan sepak bola itu kan menjadi hiburan. Betul. Di samping hiburan kita juga ibaratnya ki iso nggo stres gitu loh. Kita karena wis punya aktivitas dalam satu minggu kerja dan kebetulan sepak bola ini kan salah satu tontonan yang iso nembus ning masyarakat itu dari atas sampai ke bawah gitu Mas. Dan itu saya juga ini kalau boleh saya tanya, ini Mas Agung Cito ini udah berapa tahun jadi supporter PSM ini? Wah, kalau ditanya berapa tahun ya Mas, sebelumnya mungkin saya salam dulu buat teman-teman supporter di Yogyakarta ya, dari semuanya lah, dari PSIS, Sleman, Persiba, dari Kulon Progo maupun dari Gunung Kidul ya, semuanya sedulur. Jadi saya ini terus terang Mas Yudi sama Mas Eko ya. Jadi saya itu memang benar-benar dari pecandu bola ya. Dari kecil itu memang saya udah, dari keluarga saya itu mungkin sampai orang tua saya itu mungkin, mohon maaf ya, ceritanya dulu ya siapa. Jadi dulu itu kan yang saya pun mungkin karena saya termasuk donek itu koyo orang tua banget, saya ketok bagus atau tapi aku ngerti perjalanan PSM setidak-tidaknya. Mungkin nanti kalau ono sing salah mungkin bisa dikomentari ya, teman-teman. Kalau ada yang salah mungkin saya mohon maaf, bisa ditambahin, mungkin diluruskan. Jadi saya itu cuman perjalanannya itu dari perserikatan sampai dengan seiring berjalannya waktu dengan istilah ini semakin lama kan ibaratnya kan ini kan semuanya itu kemajuan teknologi kan mesti bertambah ya Mas. Yang dulu orang handphone, saya kira handphone, bisa nggawe isu kono gini-gini. Jadi saya tuh dari kecil itu sampai dulu itu fanatik banget lihat yang namanya Liga PSM Mas. Itu waktu itu Liga PSM kan punya divisinya sendiri. Itu ada HW Hizbul Waton, ada Sinar Mataram, yang kebetulan daerah saya itu memang basicnya di Sinar Mataram SM karena saya tinggal di wilayah Pakualaman, khususnya di Purwokinanti. Itu saya sebutkan ya Mas ya. Di situ ada SO, ada IM Indonesia Muda, ada MAS, ada Brawijaya itu. Di situ tuh ketika saya mau masuk di Pridosono waktu itu sampai menurut neng bakul Mas itu Mas. Kita tuh anak-anak itu dan Pak tak gawake Pak itu. Bakul soto bakul kan Pridosono itu bisa masuk. Nanti kita bawain embere, kita bisa masuk. Sampai saya tuh masih ingat yang jaga pintu kalau saya itu waktu itu udah tua itu jenenge Pak Mur itu bola pol itu Mas itu. Sebentar Mas, ini mendengarkan cerita jenengan ini, aku ki koyone urung tau krungu Mas Eko. Berarti ki ketoke suwe banget iki. Paling paling ki di tahun piro Mas? 45 ngono. Wah, saya tuh lahiran 77 Mas. Tahun 45. Pokoknya SD itu saya udah mulai nonton Mas. Wes jadi masih ada supporter lama ya. Iya, itu kita kecintaan ya Mas ya. Kecintaan dari Liga PSM. Sampai dulu tuh nama-nama yang dulu tuh mungkin mohon maaf untuk para senior saya ya, untuk sesepuh saya, untuk simbah. Jadi saya tuh masih ingat waktu PSIM itu jaya-jayanya perserikatan, waktu itu ada untuk kipernya itu ada Siswa Digancis, terus backnya itu Mariono, ada Edi Sutarto, ada Susilo Sudarso, terus tengah ada pemain strikernya itu ada Melius Mau. Mungkin Mas sudah dengar belum waktu itu nama-nama seperti itu? Itu jujur saya belum. Nah, itu dulu kita punya sayap yang bagus namanya Gunarto, sampai dia itu waktu itu sempat dibeli sama Semarang kalau nggak salah BPD waktu di Semarang sebelum ada Galata Amain. Dulu namanya kan masih perserikatan Mas. Jadi saya tuh ingat semua masih ada nama-nama yang nyentel, termasuk Nyun Sewu ada salah satu libero yang waktu itu mengganti Mas Mariono itu Mas Inung Rosali ya, mungkin jenengan udah tahu nama Mas Inung Rosali ya, itu sempat menjadi libero dia itu dulu di PSM. Jadi ada beberapa nama yang mungkin saya agak lupa lah. Terus ini tadi begitu jenengan menghubungi saya, terus masalah ada terus ada korban akhir-akhir terakhir kemarin, mungkin sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa ya untuk keluarga Mas Aditya ya. Saya turut prihatin, mudah-mudahan untuk keluarga diberi kesabaran dan mudah-mudahan almarhum Mas Aditya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jelas saya turut prihatin Mas, dan apa yang jenengan sampaikan tadi Mas Yudi dan Mas Eko untuk kasus ini kan kejadiannya itu saya tuh sampai di rumah itu miris Mas. Karena apa?
yang bertanding itu kan PSS lawan Persebaya. Iya. Mereka di kasta tertinggi Liga 1. Liga 1. Sedangkan tim kebanggaan saya PSM kan masih berjuang di Liga 2. Kok ada kejadian supporter PSS meninggal? Dan waktu itu saya juga belum percaya, Mas. Bentar saya sampai bingung. Mosok kok sing bal-balan PSS sama Persebaya, kok pelakunya Nyun Sewu sempat ada waktu itu ya Mas ya, sebelum dari Polres menyatakan resmi tadi ada simpang siur kalau itu dari oknum supporter PSIM. Iya. Saya juga pertama itu mendengar itu saya berpikiran ini mungkin hanya oknum, yang mengatasnamakan supporter PSIS. Tapi tadi setelah saya mendapat berita itu info dari ini YouTube ini, Polres Sleman sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah dari Brajamusti gitu loh.